Yang bikin Mas Bayu itu tertarik dengan istri, sosok istri itu seperti apa? Bisa langsung hatinya sudah mantap gitu memilih Mbak Yuni istrinya namanya. Ya itu karena memang saya juga lope-lope, orang tua juga mendukung, kedua belah pihak mendukung. Ya sudah, tidak usah lama-lama. Mungkin untuk yang terakhir, nih bagi sahabat Bayu, siap nggak nanti maju sebagai ketua PC Ansor Brebes? Kayak kader itu pokoknya disiapkan ya. Yang namanya kader itu kita menyiapkan diri ya, ataupun sahabat-sahabat ataupun kita semua menyiapkan kader-kader terbaik lah di seluruh tingkatan level ranting anak cabang di cabang wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kedatangan seorang kader Ansor di Kabupaten Brebes. Beliau itu merupakan wakil ketua pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Brebes, wakil ketua bidang kaderisasi, dan juga mantan ketua pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Wanasari tahun 2015-2019. Siapa lagi kalau bukan sahabat Bayu Rohmawan. Apa kabar sahabat Bayu? Alhamdulillah baik Tad. Ya sahabat Bayu, alhamdulillah bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di studio ini untuk kita interogasi begitulah. Mungkin di antara kita ya kader-kader di Ansor Kabupaten Brebes itu khususnya pengen tahu lah bagaimana keseharian, kehidupan pribadi dan sebagainya dari sahabat Bayu Rohmawan ini. Untuk yang pertama kita pengen mengetahui sebenarnya sahabat Bayu itu lahir atau asalnya dari mana itu sebenarnya. Monggo bisa diceritakan kepada kita gitu. Ya, terima kasih Kang Rosidin ya telah diberikan waktu untuk hadir di acara podcast. Apa aja? Ansor punya cerita. Ansor punya cerita. Iya. Harapan emang ditinke. Jadi memang kalau bicara flashback ataupun bicara riwayat saya ya termasuk sulapan. Iya, sulapan. Karena memang saya bukan termasuk, kalau lazimnya di NU itu biasanya anak ataupun keturunan pengurus NU juga. Tapi kalau saya walaupun ibu ikut Jamiah Muslimat ya dulu, tapi baru sekedar jadi anggota, bukan pengurus lah bahasanya seperti itu, paling jamiah-jamiahan. Mungkin istilahnya balungan gede gitu ya sahabat Bayu ya? Betul ya, biasanya itu kalau pengurus NU itu balungan gede gitu ya, balungan gede ataupun orang yang sudah terdidik turunan. Jadi NU turunan, bukan NU yang sering turu tadi. NU turunan. Jadi saya lahir itu di Krasak. Krasak? Iya, bukan Kecamatan Wanasari. Krasak itu berarti Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes ya? Iya. Saya lahir di Krasak, Desa Krasak ya. Tapi setelah itu kecil itu di Desa Padasuki. Karena memang orang tua saya itu ibu Krasak, kemudian bapak itu Desa Padasuki, Kecamatan Brebes. Setelah lahir ibu ikut suami ya, ikut bapak di Desa Padasuki. Saya lahir kecil sampai dengan remaja ya, itu di Desa Padasuki. Remaja itu berarti usia berapa Mas? Ya sampai katakanlah lulus SMA itu. Lulus SMA? Lulus SMA lulus SMA baru pindah domisili ke Wanasari, ke Desa Lengkong. Berarti menghabiskan masa sekolah dari TK, SD itu di Padasuki gitu? TK saya di Padasuki, SD di Padasuki, SMP di SMP 1 Brebes. SMP 1 Brebes, tepuk tangan untuk SMP 1 Brebes. Wah, ini kan juga SMP 1 Brebes. Oh iya dong. Tapi elitingnya jauh kan. itu rambutnya apa? wis tubuh 3 HP.
Siapa itu guru olahraganya Pak Untung Petrus? Untung, Masih ada ya waktu itu ya? Sama Pak Munawar. Pak Munawar. Almarhum. Oh, almarhum. Iya. Terus setelah di SMP 1 Brebes, SMP 1 kemudian lanjut di SMA 1 Brebes. SMA 1 Brebes. Iya, SMA 1 Brebes 2007 saya lulus. Kemudian orang tua yang asalnya hidup ataupun tinggal di Parasugi akhirnya pindah domisili karena satu hal di Desa Lengkong. Ya, pindah domisili Desa Lengkong. Ternyata Lengkong itu saya baru tahu ikutnya Kecamatan Wanasari. Tadinya taunya kemana gitu? Ya ikut Kecamatan Brebes atau Pucang Jaya Barang ya. Karena memang Dikiranya nggak punya Lengkong kecamatan kan, gitu. Ya, Lengkong kan sana ya, sebelah Iya. timurnya. Sebelah timurnya Sungai Pamali. Iya. Nun Sewu. Kenal NU ya di situ. Di Lengkong. Di Lengkong. Oh, berarti selepas SMA ya? Habis SMA. Masih SMA apa sudah lulus? Lulus SMA persis. Lulus SMA. Iya, 2007 saya pindah. Saya kan lulus 2007, selang beberapa bulan orang tua pindah, saya ikut pindah persis ya. Kemudian walaupun menurut saya buat saya kan di Parasugi tadi ya disampaikan, mungkin juga ada ya, mungkin barangkali di waktu saya masih remaja ada ya beberapa orang lah ya, tapi praktis saya belum kenal NU itu belum, di Parasugi saya belum kenal. Atau mungkin pada waktu di Parasugi Ansor itu belum semasif seperti sekarang begitu? Kayaknya belum ada. Belum begitu itulah ya. Walaupun saya di Parasugi itu ikut pengurusan remaja masjid ya. Remaja masjid Baitul Makfiroh Desa Parasugi itu. Nah, kemudian ibu saya pun aktivis jamiahan ya. Jamiah setiap Jumat tuh namanya Al Hidayah. Walaupun yang dibaca itu pasti rata-rata amalia NU, tradisi seperti misalnya Barzanji dan sebagainya. Saya juga waktu kecil itu sering diajak orang tua, karena memang saya kan orang tua tokohan ya. Iya. Toko kelontong lah, kebutuhan sehari-hari. Nah, karena setiap Jumat itu sepi rumah saya waktu masih kecil, akhirnya sering dibawa sama ibu sama orang tua saya untuk ikut jamiahan ibu-ibu itulah ya. Iya. Kalau orang tua ataupun bapak itu sopir ya, aktivitas sehari-hari pagi biasanya sampai dengan sore itu di lapangan ya, ataupun di kerja lah, sore ataupun malam itu baru pulang dan sebagainya. Kira-kira gambar seperti itu. Dan tadi baru kenal NU ya di Lengkong itu. Oh ya, sebelum kita membahas tentang keikutsertaan sahabat Bayu ini di Banom NU ya, itu mungkin bisa dijelaskan dulu, mungkin sahabat Bayu itu berapa bersaudara gitu? Saya anak bontot. Anak bontot. Ya, anak bontot. Kakak saya 2. Yang pertama yang sulung laki-laki, yang kedua perempuan. Kemudian saya bontot. 3 bersaudara. Kemudian kalau nama Bayu Rohmawan itu artinya apa? Kalau mendengar nama Bayu itu kan kita sering mendengar lah Bayu angin gitu. Kalau Rohmawan itu apa? Sejatinya orang tua saya tidak pernah menjelaskan ya. Tidak pernah menjelaskan, tapi seiring dengan berjalannya waktu saya menerka-nerka saja. Mungkin tadi Bayu kalau di dalam bahasa Jawa ya, iya, kan maknanya angin ya. Kemudian selanjutnya Rohmawan ya, mungkin bisa saja itu gabungan kata Rohman dan Wan. Wan kan di bahasa Indonesia kan laki-laki, Nekwati kan perempuan kan. Mungkin laki-laki yang juga pengasih. Iya, Rohman, ya, pemurah. Iya. Seperti itu. Mungkin tak terka seperti itu. Kalau orang tua tidak pernah menjelaskan, nih kamu namanya ini, kemudian artinya ini nggak pernah. Tapi dengan nama itu kan dapat berkah gitulah ya. Alhamdulillah. Sekarang ya seperti inilah. Banyak prestasi yang udah diukir, terutama di Ansor ya. Nah, sahabat Bayu itu awal mula masuk ke NU itu
ceritanya bagaimana sih sebenarnya? Nah itu berawal dari namanya orang pindah Ustadz ya. Nah itu remaja Masjid Baitul Sa'adah itu pertemuannya setiap malam minggu. Nah karena memang saya punya teman di situ awasal muasalnya, karena saya hobi olahraga dan sebagainya, main bola, akhirnya diajak teman ya ikut kumpulan itu. Nah kemudian suatu ketika saya nggak tahu siapa yang pertama menghubungi dari anak cabang ataupun dari kecamatan yang menghubungi itu ya Lengkong ya, ataupun remaja Masjid Lengkong. Yang jelas via remaja masjid itu akhirnya diajaklah ikut kegiatan Makesta. Saya pun nggak tahu Makesta itu seperti apa dan lain sebagainya. Ternyata berarti maaf, waktu itu di Lengkong sudah ada ranting atau belum? Belum ada? Iya. Mungkin dulu pernah ada. Wong ternyata ditelusuri itu ada sesepuh ya katakanlah yang dulu ternyata waktu dulu juga jadi pengurus IPNU di ranting, tapi tidak mungkin aktif ataupun tidak nyambung ya, mungkin di beberapa tahun yang sebelumnya. Jadi tidak, akhirnya pengurus anak cabang itu datang ke situ, posisinya IPNU baru mau dihidupkan kembali, belum ada kepengurusan ya, ikut Makesta. Kemudian setelah itu baru ada pelantikan pengurus, pelantikan pengurus IPNU. Nah waktu itu saya ditunjuk jadi bendahara IPNU desa. Belum ketua? Belum, saya nggak pernah jadi ketua IPNU desa. Ketuanya siapa waktu itu? Sahabat ataupun Mas Tasroni ya. Tasroni ya, yang dari situlah. Saya itu SMA ya juga aktif di kegiatan-kegiatan keagamaan ya. Beberapa kali nginep di masjid ya, masjid SMA 1 ya pernah untuk kegiatan-kegiatan rohis dan lain sebagainya. Tapi mungkin ya itu baru ya sebatas itulah. Nah itu akhirnya ikut Makesta jadi pengurus IPNU. Kemudian ternyata kan dibaiat. Iya. Dijanji ya. Perengasannya gini, orang dibaiat kan dijanji, kemudian berjanji kepada mungkin organisasi dan lain sebagainya. Tapi karena itu saya ngerti segini, saya di baiat itu Makesta di Keboledan ya. Baiatnya ning makam dah. Makam. Iya, di makam itu saya masih ingat. Depan waktu saya di baiat itu persis depan makam. Maka saya katakanlah nggak main-main ya. Di baiat di makam, berjanji ikut aktif ya di IPNU. Ya perasaan saya ini tidak boleh sembarangan, tidak boleh sekedar main-main saja. Berarti auranya waktu itu aura mistis gitu ya? Iya, karena malam-malam. Malam-malam. Saya masih ingat itu pula. teman-teman ataupun pengurus-pengurus IPNU PAC waktu itu yang sekarang aktif di Ansor sama ya. Ada Ustadz Fatoni, ya, kemudian ada Kang Lutfi, kemudian ada sahabat Asror ya. Ada siapa lagi, sahabat Zamroni ataupun Mas Zamroni lah, Ustadz Zamroni. Kemudian cabangnya ketuanya Mas Munsip. Iya, ketua IPNU cabangnya. Itu Mas Munsip berarti ketua PC Ansor sekarang. Ketua saat PC ini. Ansor sekarang, ya. Iya. Ya saya ikut beliau lah, rombongan beliau lah. Kemudian Mas Bayu ini kan masuk sebagai ketua IPNU ya waktu itu ya. Selanjutnya gitulah. Selanjutnya menjadi ketua IPNU di Wanasari, PAC Wanasari. PAC Wanasari 2012. 2012. Iya, 2012. Iya. Tapi memang gini, prinsip saya apapun itu kegiatannya kita harus total. Artinya total itu manakala diberikan tanggung jawab, diberikan amanah, ya kita berikan semampunya saya. Urusan yang lain, penilaian dan lain sebagainya mungkin senior ataupun pengurus-pengurus terdahulu yang mungkin memberikan penilaian, oh ternyata ini baik ataupun tidak. Tapi memang niatan saya di baiat itu ya, di baiat jadi pengurus dan mengikuti rangkaian kegiatan. Akhirnya ya
alamiah disuruh jadi ketua IPNU ya kecamatan, walaupun anak-anak ataupun yang mungkin lebih layak mungkin juga masih banyak, tapi nggak tahu ya. Ya karena kenapa dipilih kan berarti yang paling layak dong Mas, gimana sih? Ya barangkali seperti itu. Terus awal mula ketemu dengan sekarang istri itu waktu kapan? Sesudah menjadi ketua IPNU PAC apa sebelum? IPNU ya, jadi saya ya ketemu istri itu di IPNU dan IPPNU ya, bukan IPNU tok dan IPPNU. Iya, nah, IPNU IPPNU. Iya, IPNU dan IPPNU ya. Takutnya kalau Jadi, IPNU saja nanti gimana gitu ya. Ya istri aktif di IPPNU Ranting ya, Ranting Desa Pesantunan. Santunan. Saya Lengkong. Kemudian suatu ketika ada kegiatan-kegiatan kaderisasi. Kebetulan Lakmut setelah Makesta beberapa bulan Lakmut tempatnya di Lengkong. Ya mungkin karena pertimbangan apa? Lengkong dipercaya jadi peserta jadi tuan rumah Lakmut dan sekaligus konfer ancap berkaitan pengurus itu dari Ustadz Fatoni ke Kang Lutfi itu ya namanya anak muda dan Goda-goda sedikit lah iya. gitu ya. Ya weruh lah sing mencolok lah ya. Artinya weruh sing melenong lah. Walaupun yang melenong juga banyak. Ya akhirnya ya ketemu di situ. Kemudian saya via temen ya dicomblangi lah bahasanya. Ya karena saya nggak tahu ya zaman era dulu kan masih jarang HP, walaupun saya juga pegang HP tapi akhirnya mencari tahu kayak si A rumahnya mana ya difasilitasi lah pasti dimediasi. Akhirnya main silaturahim dan tidak lama kayaknya 6 bulan apa ya 6 bulan kemudian saya tunangan. Kok cepet banget Mas? Iya. Ya karena mungkin Apa gitu? Rahasianya apa gitu? Langsung diananya langsung ya mungkin karena mungkin gitu. cocok ya. Lah beberapa kali gini senior ataupun para kiai, para ulama, para ustadz itu sering menyampaikan panluru sing model apa maning mau cari yang jodoh paling baik ya di IPPNU. Kalau IPNU PPNU dan seperti itu. Dan IPPNU ya di IPNU. Artinya perjuangannya pemahamannya dasar ataupun nilai-nilai perjuangan keorganisasinya sama, mindsetnya sama, kira-kira seperti itu. Setahun setelah itu nikah. Cepet banget berarti termasuknya. Ya alhamdulillah Ustaz ya. 6 tahun tunangan, 6 bulan ya. 6 bulan tunangan kemudian setahun menikah itu setahun cepet. menikah ya. Ya karena itulah. Ya mungkin karena orang tua juga mensupport ya. Tidak pengen berlama-lama ketika menjalin hubungan, jadi segera. Pas menikah itu berarti setelah menjadi ketua DPAC atau sebelum itu Mas? Februari 2012. Kemudian di bulan Juni saya menikah, berarti selang 6 bulan ya. Setelah menjadi ketua. Setelah menjadi ketua. Jadi di era sekarang tuh kayaknya jarang bocah Ibnu wis bojo ki jarang, tapi saya ngeranapi jadi Enggak, ketua waktu wis itu bojo. memang banyak Ibnu yang sudah menikah apa cuma Mas Bayu aja? Kayaknya di leading saya, di kepengurusan saya Banyak. baru saya kayaknya. Oh, Iya. kirain banyak. Sudah menjadi tren gitu. Ya, baru setelah saya itu baru diikuti pengurus-pengurus yang lain. Bahkan ada yang sampai purna PAC belum nikah juga banyak. Baru cabang ya. Sahabat Junaid dan sebagainya kan baru setelah itu. Ya sahabat Junaid, sahabat Harjo pun sama. Ya dapat istri ya di Ibnu. Ibnu. Benar-benar jodoh Mas ya? Iya. Ibnu PPNU memang benar-benar jodoh. Iya. Jadi tepat kalau lah, tepat ya. ada pemuda yang pengen cepat-cepat jodoh, masuk aja IPNU gitu. Cepet di situ nanti Tapi cepet. jangan sampai di ansor ya. Kalau di ansor kenapa? Iya. Ya ketuan sih bocah Ibnu ne IPPNU ora gelem lah orang tua. Begitu, Yang Ustaz. bikin Mas Bayu itu tertarik dengan istri, sosok istri itu seperti apa? Bisa langsung hatinya sudah mantap gitu memilih Mbak Yuni istrinya namanya. Ya, istri saya namanya Yuni. Ya itu karena memang saya juga lope-lope. Orang tua juga mendukung, kedua belah pihak mendukung. Ya sudah, tidak usah berlama-lama.
ya. Jadi saya menikah itu umur 23 tahun. Saya Lumayan lah, sedang gitu. Nggak terlalu muda, nggak terlalu tua. Ya, jadi Istri waktu itu umur berapa? 21. 21, 23. Selisih 2 tahun. 2 tahun. Alhamdulillah. Sampai sekarang insya Allah tidak ada rasa rasa menyesal, tidak. Alhamdulillah. Akhirnya saya sekarang umur 36, anak saya sudah yang membarap itu Ardi laki-laki udah kelas 6 SD. Jadi akhirnya nanti bisa ngeranapi lebih panjang proses anak-anak. Amin, muka-muka langgeng gitulah, sakinah amin. mawaddah warahmah. Amin. Terus apakah istri itu mendukung penuh aktivitas sahabat Bayu ini di organisasian? Bagaimana sikapnya? Kalau mendukung ataupun tidak, ya tergantung kitanya. Artinya mendukung atau tidak adalah selama kegiatan itu baik, selama tidak ada hal-hal yang di luar kita tetap kewajiban sebagai kepala rumah tangga tetap dilaksanakan, saya kira tidak ada permasalahan. Tapi memang proses-proses yang seperti ini tidak umum, artinya tidak umum bagi yang tidak aktif di organisasi, karena orang organisasi itu aktif di organisasi pasti jarang di rumah. Kegiatan-kegiatan banyak dan lain sebagainya, apalagi skupnya lebih luas, pasti jarang di rumah. Nah, tinggal bagaimana kita membangun komitmen bersama dengan istri ataupun keluarga bahwa apa yang sedang dijalani ini nanti akan berdampak terhadap keberlangsungan keluarga. Artinya tidak sekedar tidak ada kemanfaatan, tapi lebih dari itu pasti ada nilai keberkahan. Walaupun sing arane menungsa ya umum lah, misu-misu ataupun duga lah ya. Oh iya ortu balik gitu sebagainya. Ya umum lah, tapi bagaimana caranya kita pinter-pinternya memberikan alasan. Iya, tapi kan kalau melihat rekam jejaknya ya Mas Bayu dari tahun 2012 menjadi ketua PAC IPNU sampai sekarang menjadi wakil ketua bidang kaderisasi PC Ansor Brebes, masih tetap menjalankan aktivitasnya dengan skup yang lebih luas seperti tadi dikatakan. Ya tentunya istri, ada dukungan istri lah di belakang itu. Ya pasti, alhamdulillah. Ya karena satu, sejak manten anyar ataupun sejak pertama nikah itu saya ketua IPNU, sudah sering kegiatan-kegiatan di luar desa, di luar rumah, lintas desa ya lintas kecamatan, aktif di cabang juga IPNU. Nah akhirnya mungkin apa ya, semakin lambat laun istri juga akhirnya sering memahami ya, dan juga memahami oh ternyata kondisi, situasi dan aktivitas suami saya seperti ini. Maka itu juga yang mungkin akhirnya istri sampai dengan hari ini masih tetap mensupport dan lain sebagainya. Akhirnya. Jadi ada rasa terpaksa apa gimana itu Mas? Ya mungkin akhirnya. Ya namanya manusia ya, namanya juga pengantin baru, ya, pasangan muda pasti ada dinamikanya seperti apa. Tapi ya semakin kesini Deyan anu mungkin ya kapok taya ora mung akhirnya tambar nenda. Alah bojone kayak gitu dan sebagainya. Ya akhirnya dinikmati dan juga akhirnya bisa menerima kondisi yang seperti ini dan sebagainya. Dan akhirnya sampai dengan hari ini support penuh dari keluarga ya. Nggak mungkin saya bisa aktivitas di organisasi tanpa dukungan kesana, dari keluarga. Tapi misalkan keluarga ataupun istri anak tidak ridho ikhlas, ya sia-sia lah saya kira. Nggak, ini menyoroti tadi ya, katanya kan istri tentu saja sebagai manusia biasa ada rasa gimana gitu melihat suami yang sering beraktivitas di luar kan untuk mengabdi di NU. Tentunya ada ngambek-ngambeknya sedikit lah. Itu tips ala sahabat Bayu untuk meredakan ngambek-ngambeknya istri gimana?
Apakah dengan rayuan, apakah dengan aja aja ganti pedomane kanca-kanca ansor ataupun ya ibnu. bagi-bagi tips gitu lah sahabat. Oh medeni ki engko dilakoni jebule ora mandi. Tapi gini prinsip saya adalah selama saya di rumah pasti saya akan bantu istri. Oh gitu. Selama di rumah pasti Pekerjaan apa saja gitu? ya nyuci baju ya misalkan ataupun Masak, bisa masak? masa enggak. Saya nyuci baju apa yang kiranya saya bisa kerjakan untuk bantu-bantu istri, saya kerjakan ya. Sebisa mungkin saya harus bisa minimal bantu-bantu Saling bahu membahu. ya kegiatan-kegiatan istri ya. Sedikit waktu yang diberikan itu bisa sebagai bombongi keluarga dan lain sebagainya. Kalau merayu-merayu gitu, Saya pakai gituan nggak, Bang? saya bukan tipikal orang yang romantis Dan. Oh, Jadi istri saya itu sering bilang ya, jadi saya bukan tipikal orang romantis yang sering apa mengumbar kata. kembar kata ataupun apa ya, tapi ya itu pokoknya bagaimana tindakan saya itu bisa membuat romantisme di dalam keluarga. Jadi romantis sahabat. Jadi romantis itu nggak cuma dengan menggunakan kata-kata, dengan perbuatan nyata juga bisa kan ya. Ya, sahabat saya ya? tidak pernah mikir ya nganggo kembang misalkan. Oh cintaku sayang, nggak bisa lah. Romantis nanti akhirnya juga berantakan juga. Ya, seperti itu. Oh, ya. Katanya sahabat Bayu itu mengenai hobi, suka nyanyi juga ya? Saya karena dulu waktu SMA itu punya grup band. Oh, grup band. Ya, grup Ngeband band juga, itu anak band. ya namanya The Brass. The Brass. Iya. Artinya apa itu? The Brass. D kan anu ya, awalan lah ya. Ah. BRASH. Heeh. Itu anu apa? Singkatan dari nama-nama personil Oh, ada 5 iya. teman-teman saya. Jadi B itu Bayu, Randi, Adit, Sigit, Hengki, ada 5 itu. Ya, dulu itu menjamur ya. Apa studio apa ya? Studio band. Ya, rental musik, band. rental band itu menjamur. Nggak Berarti seperti sekarang. zaman SMA itu populernya siapa itu? Peter Pan? Oh, ya zaman saya SMA itu grup band lagi booming semua, nggak seperti sekarang. Sekarang kayaknya nggak ada. Oh, sekarang sudah itu tersaing sama YouTube Ya, kan? karena memang saya dulu itu senengnya lagu-lagu yang slow rock dan ya seneng bangsane slang. Ya kemudian Dewa. kemudian lagu-lagu yang rock lah ya. Kalau di baratnya Bon Jovi Bon mungkin? Jovi, Bon John Jovi. Bon Jovi. Kemudian kalau setelah itu kesini baru kenal Dream Theater ya, baru kenal Linkin Park sini. Tapi dulu tak paling Bon Jovi lah. Kemudian Westlife ya, Westlife terus ada lagi grup band apa ya? Bangsane Sepultura, Metallica. Nah, itu kan hard rock metal ya. itu, Iya, iya. iya. Nah itu Keras saya- banget. Ya karena kakak saya juga sering itu sih ya, sering nyetel kaset ya. Akhirnya terngiang di saya waktu kecil. Dan akhirnya ya ketika ngeband pun lagu-lagu yang dinyanyikan lagu-lagu ya sebangsa slang Dewa. Pada waktu zaman band tersebut The Brass itu. Sahabat Bayu berposisi sebagai apa? Saya vokalis. Oh, vokalis. Iya. Wah, Ada ini beberapa suaranya lagu enak juga banget ya. ini. Ada beberapa lagu juga yang diciptakan ya. Ada Iya. lagu juga yang diciptakan. Masuk dapur rekaman. Dapur rekaman dulu pakainya itu apa ya? Aplikasi itu ya. Dulu itu masih pakai komputer ya. Pakai CPU. Rekaman manual. Suatu ketika gini di tahun berapa 2008 atau 2009 ada sebangsa audisi ataupun apa kirim lagu lah. Intinya kirim lagu. Ya, intinya kirim lagu. Kemana itu? Ke Jakarta? Enggak, ke Tegal ya. Tegal. Nah, kemudian lolos. Nek dulu namanya band indie apa ya. Nah kemudian setelah itu kalau nggak salah ada kesulitan kaitannya finansial. Nah mungkin karena mungkin harus bayar untuk naik dapur rekaman dan lain sebagainya. Tapi yang jelas dalam audisi lagu itu, lagu milik sendiri karangan sendiri lolos. Dulu lagunya ya karena bocah nom judul lagunya PMDK dan PMDK. Iya. PMDK apa itu? PDKT mulu dapat kagak. Iya. PMDK itu. PDKT mulu dapat kagak ya. Gue lagunya campuran gue.
Lagunya campuran liriknya bahasa Inggris ana. Ide. Lupa saya. Saya nggak percaya. Coba menyanyikan sebuah lagu gitu dari band siapa saja lah. Dewa bisa ya? Dewa bisa Dewa. Ya monggo coba nyanyi lagu Dewa. Iya, nek zaman nom tuh suaranya kayak kakak Sleng, dan nek tua embu ya. Nah ini lagu Dewa. Kono mumpangan apa? Oh ya. Dengar lirik bisikanmu di antara bayang-bayangmu, terucap kata cinta dulu tersimpan, tak mau pergi. Sekejap cinta yang terjalin dan menjadi sebuah cerita, tak mungkin terlupa, terukir di hati dan tak mau pergi. Mungkinkah ku miliki cinta seperti ini lagi? Jangan biarkan aku kehilangan dirimu. Coba dengarkanlah sumpahku dari hati. Aku cinta kamu. Oh ya sahabat Bayu, jadi kita pengen tahu juga keterlibatan sahabat Bayu awal mulanya setelah menjadi ketua PAC Ibnu Kecamatan Wanasari, kemudian sampai terjun ke Ansor itu ceritanya bagaimana? Kapan mulai terjun ke Ansor? Semua berarti memang karena proses pengkaderan yang tidak putus ya. Di Ibnu waktu itu senior-senior saya Kang Lutfi, kemudian Kang Fatoni sama. Kemudian di cabangnya Mas Munsip dan Pak Ozan dan sebagainya. Kemudian di Ansor pun sama. 2012 itu Kang Fatoni jadi ketua Ansor. Setelah Ibnu jadi ketua Ansor. Saya ketua Ibnu, Ansor di PAC Wanasari ya? di PAC. Saya ketua Ibnu, beliau ketua Ansor. Dari Ibnu tidak usah tidak berlama-lama untuk orientasi ya, tapi langsung naik di Ansor dan lain sebagainya. Dan saya kira memang proses yang seperti itu, pengkaderan yang berjenjang, transisi pengkaderan yang baik ya memang harus dilakukan ya oleh semua organisasi tanpa terkecuali agar organisasi ini sehat. Jadi memang habis Ibnu saya langsung Ansor ya, karena memang senior-senior saya yang dulu di Ibnu sudah ke Ansor, akhirnya nyambung seperti itu. Memang butuh penyesuaian ya, artinya penyesuaian itu beberapa hal harus disesuaikan ya. Ibnu ke Ansor pasti ada beberapa yang berbeda, program-program bidang-bidangnya yang mungkin harus bisa disesuaikan dengan situasi kondisi Ansor ya yang dulu lah, seperti itu. Jadi memang transisi kepemimpinan itu berjalan mulus, berjenjang ya, memang harus seperti itu. Dari Ibnu ya ke Ansor, tidak boleh putus ya, jadi bisa mengikuti semua medan-medan perjuangan yang di Ibnu seperti apa, Ansor seperti apa, nanti jadi pengurus NU pun seperti apa. Terus masuk Ansor itu tahun berapa itu, Mas Bayu? Saya jadi ketua Ibnu 2012 2014 ya. Nah dulu ada PKD, pelatihan kepemimpinan dasar ya, apakah terdasar saat itu yang ngadakan Ansor cabang, tepatnya di gedung NU. Nah saya diutus oleh ketua Ansor saat itu sebelum Musa Fatoni, jadi namanya Pak Topik ya. Kamu Ibnu, ketua Ibnu harus ikut Ansor untuk
regenerasi. Saya didaftarkan walaupun saya masih ketua IPNU kecamatan, tapi saya didaftarkan, didelegasikan oleh PAC Ansor untuk ikut kegiatan PKD. Walaupun beberapa tahun belum aktif ya, tapi setelah itu pergantian kepengurusan dari Pak Topik, Ustadz Topik ke Ustadz Fatoni, saya sering dilibatkan di dalam kegiatan Ansor. Walaupun saat itu juga masih ketua IPNU. Nah, ya akhirnya pasca IPNU enak, loncatnya ataupun gesernya enak, karena sudah kenal dulu Ansor. Jadi pengurus IPNU tapi sudah kenal Ansor. Akhirnya ketika purna IPNU gesernya enak. Kemudian 2015 akhirnya menjadi ketua PAC Wanasari. Ketua PAC Ansor Wanasari. Iya. Sampai 2019. Aslinya 2018, tapi ada perpanjangan masa hikmat 1 tahun waktu itu. Untuk periode yang reguler itu 2015-2018, tapi tambahan setahun sampai 2019. Saya gini, sejak IPNU mula ataupun Ansor, pasti saya mendapatkan mandat. Artinya pasti saya diberikan mandat ataupun diperintah ataupun didukung lah oleh sahabat-sahabat, oleh rekan-rekan ya. Oleh senior-seniornya. Senior-senior juga pasti itu. Untuk waktu Ansor pun sama ya. Saya waktu itu ketua Ansor umur 26 tadi. 26 tahun. Saya ketua PAC Ansor Wanasari. Saya udah 44 sekarang masih begini-begini aja, Mas. Gimana ini? Iya. Ya sebenarnya pernah ganti ketua. Jadi gini, ada sebuah guyonan seperti ini. Kalau kader ataupun anggota itu luyutan puluhan tahun ikut Ansor, bu ikut IPNU, bu ikut NU lah, tapi tidak pernah menjadi ketua, ya termasuk kategorinya bukan kader berprestasi. Kalau walaupun misalnya ketua apa saja ya? Iya, ketua ranting apa ketua apa. Kalau ketua bidang bagaimana? Ya nggak masuk hitungan. Itu guyurannya sahabat Jabir Al Faruqi. Ya, itu ketua PW Ansor tahun berapa itu? 2008 ya. 2010 2014 kalau nggak salah. Walaupun di era sekarang itu wong namanya organisasi kerja kolektif ya. Tapi minimal ketika jadi ketua pasti ada nilai plus. Dan sekarang itu kan distribusi jobnya itu kan masing-masing. Ada di Ansor kan banyak, ketua Regional Ansor, ketua kepala Satkorkel. Ya minimal pernah jadi pimpinan lah, bahasanya seperti itu. Kalau dulu kan jarang ya. Iya, terus kalau misalnya pernah menjadi pimpinan, ketua itu kan sifat kepemimpinannya sudah teruji kan, ya, teruji di situ. Bahasanya seperti itu ya. Jadi itu guyonannya sahabat Jabir Al Faruqi waktu itu. Masa kepemimpinan PC Ansor Brebes ini kan akan segera berakhir ya, sudah berakhir. Kemudian akan menggelar konferensi cabang pada kisaran mungkin November ya, apa Desember? Kayak akhir tahun ini. Akhir tahun ya, sekitar November atau Desember gitulah. Nah, kira-kira periode ke depan nanti idealnya kader yang memimpin PC Ansor itu seperti apa menurut Mas Bayu? Kalau gambarannya, karena gini ya, era kepemimpinan kan pasti ataupun warna coraknya pasti berbeda-beda. Di eranya sahabat Munsip itu, sahabat Ahmad Munsip di tahun 2014 sampai ini ya 2024 ya. Jadi beliau itu leader yang paling kober. Kemudian yang kedua, waktunya itu paling banyak untuk Ansor. Tenaganya paling full ya, ataupun paling luar biasa di lingkungan kita lah. Iya. Di lingkungan itu tenaganya kayak keselai. Karena saya merasakan betul, saya mendampingi beliau itu full. Kalau ini periode 2019 2024 ya ini ya. Iya. Saya hampir full lah mendampingi beliau karena saya wakil ketua. Tapi di periode pertama 2014 2019 itu saya ada tugas juga jadi ketua PAC ya.
juga di cabang dilibatkan jadi tim instruktur di lembaga kaderisasi. Saya sering keliling juga, tapi tidak full lah. Artinya pemikiran ataupun tenaga saya tidak sefull di periode yang kedua. Nah, saya melihat bahwa Ansor hari ini itu harus memang sesuatu yang sudah dikerjakan oleh sahabat Ahmad Munsif. Apa yang beliau laksanakan itu memang harus bisa dilanjutkan. Artinya tidak sekedar bahwa gagasannya saja, tapi tindak tanduknya dan segala macam manajemen bagaimana untuk mengelola organisasinya itu betul-betul harus bisa dilanjutkan ya. Ya tentu yang namanya organisasi tidak akan sempurna lah, tapi minimal hari ini yang beliau kerjakan itu harus bisa dilaksanakan secara penuh ya. Nek enggak itu pasti ada kealfaan sesuatu yang nihil yang nanti akan menyebabkan penilaian bagi tiap kader ya. Pasti akan dibanding-bandingkan ya, ini periodenya ini seperti ini, seperti ini. Maka pencapaian yang hari ini sudah sampai up ya, sampai top lah ya, sampai di puncak ini harus disempurnakan. Artinya seperti itu, sempurnakan berarti memang harus bisa melebihi ya, minimal nek ora ya sama lah pencapaiannya daripada sahabat Ahmad Munsif. Tapi mungkin prioritas periode ke depan mungkin kan berbeda dengan sekarang, Mas. Apa bagaimana? Bangunannya sih, bangunannya. Ya artinya bangunan manajerialnya itu yang harus tetap dilanjutkan. Iya. Nah, artinya yang saya maksud ada bangunan atau pondasi yang hari ini sudah dibangun ya, soliditas ataupun pola manajerial yang sudah dibangun bisa dilanjutkan oleh penerus-penerus beliau. Dan saya kayak mengikuti beliau itu ke hampir saya katakan ujung-ujung semua, ujung kulon misalkan, ting Randegan ya, terus ada lagi di Negla ya. Kemudian ujung sana pojok barat timur atau pojok barat lor ya, di Prapag ya, Prapag lor ya. Kemudian ujung sana Randu Sanga Wetan, kemudian selatan sana ujung Patursari Sirampok, kemudian ujungnya lagi sana di mana itu Windu Aji ya. Kemudian di Wanareja Sirampok itu yang perbatasan yang di Kali Gua itu ya. Kemudian ujungnya lagi Windu Aji, kemudian geser ke Bantar Kawung. Di sana ada desa Waru Telaga di situ ujung ya, perbatasan ke Cilacap. Kemudian sana lagi Salem ya, di perbatasan dengan Majenang dan lain sebagainya. Itu di desa apa itu? Capar apa itu ya. Maka itu akhirnya pucuk-pucuk perbatasan-perbatasan di wilayah Kabupaten Brebes bisa lihat semua ya. Alhamdulillah lah ya, 4-5 tahun ini alhamdulillah akhirnya bisa mengikuti jejak ya. Berarti memang itu PR-nya berat ya, saya kira PR berat buat pengurus ke depan. Menyamai saja itu sudah alhamdulillah, sudah luar biasa, apalagi melebihi. Walaupun tadi yang disampaikan jenengan fokusnya ataupun programnya wacananya berbeda ya, tapi memang bangunannya pun sama. Tinggal ketika bangunan soliditasnya sudah kuat, mau dipoles apapun, mau diarahkan kemanapun sesuai dengan arahan pimpinan wilayah, pimpinan pusat, sama saja. Nanti tinggal diarahkan. Ya, jadi melihat sangat kompleksnya ya, Ansor di Kabupaten Brebes ini juga tugas berat yang pemimpin nanti, ketua pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Brebes ini adalah merupakan suatu tugas berat yang harus dipikul. Maka mungkin untuk yang terakhir nih, bagi sahabat Bayu, siap nggak nanti maju sebagai ketua PC Ansor Brebes? Kayak kader itu pokoknya disiapkan ya.
Yang namanya kader itu kita menyiapkan diri ya, ataupun sahabat-sahabat ataupun kita semua menyiapkan kader-kader terbaik lah di seluruh tingkatan level ranting, anak cabang, di cabang wilayah. Jadi tidak hanya untuk media dakwah melaksanakan tugas-tugas program-program keorganisasian. Lebih dari itu, bagaimana nanti sahabat-sahabat mampu dan siap ya manakala amanah itu datang. Amanah itu datang berarti manakala ketika entah itu sahabat-sahabat yang hari ini memiliki voter ya, sebagai voter berarti pemilik suara lah. Ya. Pemilik suara ranting PAC itu manakala memberikan amanah si A, si C ya. Ataupun Kang Udin misalkan, kita amanahkan jenengan nanti maju ya di ketua PAC atau ketua cabang misalkan. Ya pasti ketika sudah dididik seperti itu, saya kira pasti kader siapapun bakal ready, bakal Mau siap. tidak mau harus siap begitu Mas Ya, ya. mau tidak mau harus siap. Tapi kan gini, perkara siap atau tidak, mau atau tidak, ini kan berarti prosesnya panjang tadi. Iya. Tidak mungkin ya kanca-kanca ataupun sahabat-sahabat yang hari ini mungkin sudah menjabat di kepengurusan PAC ataupun ranting nunjuk asal wong kan tidak, pasti melalui penilaian, dan penilaian ini penilaian panjang. Betul. Mungkin track recordnya bagaimana, tindak tanduknya bagaimana, leadershipnya bagaimana, lain sebagainya, semua kapasitasnya dan lain sebagainya. Itu seperti apa sih apa. Dan itu prosesnya panjang. Dan saya kira gini, konferensi itu hanya proses ending ya, ending dari sebuah evaluasi, ending dari sebuah penilaian semua kader. Saya kira gini, yang namanya ketua di Gerakan Pemuda Ansor ya, ataupun di Jamiah Nahdlatul Ulama, pimpinan-pimpinan, pemimpinnya ini tidak melalui proses yang instan ya, artinya semua melalui proses yang panjang dan ada campur tangan dari langit. Dan itu saya kira sebuah rahasia lah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan pemimpin-pemimpinnya, pemimpin-pemimpin khususnya organisasi Jamiah Nahdlatul Ulama. Karena saya yakini NU itu miliknya miliknya Allah ya, bukan milik kita sekedar kita semua, tapi juga organisasi yang sampai dengan hari ini diridhai dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua mempersiapkan diri. Pokat amanah itu datang ya, Kita sudah siap. kita sudah siap ya, kita mempersiapkan lahir dan batin ya, terus apa lagi, semua ya, kita semua harus mempersiapkan itu sejak dini, jadi tidak kaget ya. Iya, betul. Proses-proses di Ansor itu sekarang saya kira ini penting, ini saya sampaikan. Artinya penting adalah bahwa di Ansor itu saya sering menyampaikan kepada orang lain, pengurus-pengurus NU juga, pola pemilihan konferensi ataupun pola pemilihan pemimpin, pergantian pemimpin di Ansor itu saya kira ini paling bagus. Karena apa? Melalui proses musyawarah mufakat. Betul. Kalau di Suriah misalkan pakai ahwa ya, ahlul ali wal akdi ya, keterwakilan lah untuk berembuk. Tapi di tanfidnya masih voting ya. Tapi di Ansor itu sejak awal memakai pengumpulan dukungan ya. Ranting ini merekomendasikan ini, dan semua calon-calon nanti yang akan ataupun yang direkomendasikan oleh sahabat-sahabat nanti akan berkumpul di dalam satu momen di dalam konferensi itu untuk berembuk untuk bermusyawarah, kira-kira monggo siapa sih ganti ketua ya, siapa yang jadi komandan ataupun mungkin jadi sekretaris dan sebagainya, semua berembuk ya. Nanti endingnya akan diakhiri dengan musyawarah mufakat. Nah, itu baiknya di Ansor seperti itu. Saya kira lebih maju dibandingkan Jamiah Nahdlatul Ulama itu sendiri di kepengurusannya. Seperti itu Ustaz. Kira-kira ya semua akan endingnya ke situ, bagaimana untuk transisi kepemimpinan itu bisa berjalan dengan baik. Dan yang terpenting adalah konferensi itu sedina rong dina ya. Tapi yang penting maning 4 tahun ya, beberapa tahun yang akan datang, bagaimana sahabat-sahabat ini, para kader-kader terbaiknya bisa berkolaborasi untuk bisa memajukan Ansor ataupun bekerja dengan kolektif bersama-sama untuk mengemban amanah organisasi ini dengan sebaik-baiknya. Kira-kira itu. Apalagi ini Ansor ini ya juga tugasnya semakin berat di era ke depan itu. Harus siap
bertransformasi saya kira ya ke depan Ansor Banser dengan medan-medan perjuangan yang berbeda, saya kira seperti itu. Ya, kita doakan semoga saja nanti kedepannya PC Ansor Brebes, Ansor di Brebes utamanya nanti dipimpin oleh tokoh yang baik, kemudian lebih baik lagi ya kalau bisa dari Amin. kepemimpinan sekarang, sehingga Ansor di Brebes itu memberikan berkah manfaat yang dapat kita rasakan bersama-sama. Sahabat semua, demikian tadi perbincangan kita dengan sahabat Bayu Rahmawan, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Brebes. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.